Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kecamatan Semarang Barat, yang kami hormati Kepala SD Negeri Manyaran 01, Ketua KKG beserta jajarannya, dan Bapak Ibu Guru GPAI se-Kecamatan Semarang Barat yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini kita semuanya melanjutkan kegiatan berikutnya dari kegiatan pokok di sekolah, kemudian dilanjutkan pengembangan diri melalui kegiatan KKG dalam rangka penyiapan kegiatan MAPSI yang akan diselenggarakan di tingkat kecamatan, nanti dilanjutkan tingkat kota, kemudian provinsi. Salawat dan salam menaikkan sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan kita semuanya digolongkan menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaatul ummah dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, ada dua hal besar yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu, terkait dengan hasil monitoring dan pembimbingan baik ujian sekolah PKI maupun penilaian akhir tahun ataupun penilaian akhir semester untuk kelas 1 sampai kelas 5, sekaligus yang kedua terkait dengan penyiapan MAPSI. Bapak Ibu, yang pertama, setelah kami lakukan dari hasil monitoring khususnya ujian sekolah PAI, mayoritas Bapak Ibu ada kisaran 20-30% anak-anak kita itu membaca, kemampuan membacanya terbata-bata. Ini yang sekolah negeri. Bersyukurlah yang sekolah berbasis Islam, karena programnya disupuyung semuanya, itu juga SDM-nya semuanya merekrut dan menyatu menjadi sebuah unggulan. Dari hasil ini, Bapak Ibu yang kami hormati, begitu juga terkait dengan kemampuan menulis. Kemampuan menulis masih banyak meniru tulisan, bukan menulis. Jadi menulis tulisan itu, kalau tulisannya alif, ya alif, bisa dari atas, bisa dari bawah tulisnya. Ini menarik. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, kemampuan untuk menghafal. Menghafal ada yang sudah alhamdulillah Pak Juz Amma kami lampaui, ada. Jadi jibagunya guru PAI luar biasa. Ada yang Pak Asames ke bawah, ada. Ada yang Adoha ke bawah, ada. Ada juga yang Pak yang sesuai dengan KD-nya juga ada. Ada lagi, terima kasih. Ada lagi yang, makasih. Nah, yang dihafalkan sesuai dengan KD-nya, jadi surat-surat yang ada di situ sifatnya memilih. Nah, menarik lagi tuh. Jadi pilihan pakai lintingan. Yang menarik lagi, ketika anak-anak dia yang dihafalkan cuma satu, ketika mendapatkan yang dihafalkan berarti sifatnya bejo. Luar biasa. Jadi penilaian hafalan ada ditambah lagi prinsip bejo. Jadi dalam prinsip penilaian ada juga tambahin prinsip bejo. Ketika bejo, alhamdulillah. Yang repot lagi, ketika tidak, dia menghafalkan misalkan ada 6 surat, cepat kebenaran sing tidak dihafalkan satu, kabeh wis hafal. Bahkan juga lintingan yang satu belum dihafalkan sih keluar. Iki apes. Jadi ada prinsip apes juga dalam penilaian. Sehingga yang terjadi Bapak Ibu, karena guru kan sakti, ya ketika anak itu tidak hafal, juga ambil kelintingan meneh. Pak ora hafal meneh, juga meneh, sampai sahafale, kan luar biasa tadi. Nah ini Ibu Bapak yang kami hormati, jadi ada yang perlu kita kembangkan Bapak Ibu. Ketika itu kok menulis, anak-anak mulai dari kelas 1, clearkan anak-anak bisa menulis. Alif, ba, terus Bapak Ibu. Ojo kesusu pingin baru alif ba tak pingin iso alhamdulillah. Akhirnya nanti tidak kemampuan menulis tapi meniru tulisan. Nah ini Ibu Bapak,
Jadi disesuaikan dengan kemampuannya, disesuaikan dari tahapannya, sehingga nanti anak clear mulai dari awal. Syukur kok nanti sampai kelas 2-nya mulai dimasukkan karakter-karakter dalam menulis hot, ono solusi, apalagi diwani gitu. Dan itu Bapak Ibu bisa dimasukkan ke sana. Pak, saya dulu pas kuliah belum belajar yang namanya diwani. Mulai sekarang Bapak Ibu menurut KKG mungkin ada guru yang biasa menulis hot dan sebagainya, tertukar pengalaman supaya nanti anak-anak ketika masuk kelas 2 syukur bisa disemai oleh gurunya dengan aliran-aliran atau cara-cara menulis yang baik, sehingga nanti kelas 3-nya kok mau dikembangkan dilanjutkan dengan tulisan kaligrafi yang bagus, itu sudah punya dasarnya. Selanjutnya Bapak Ibu, antara membaca, menulis dan menghafal memang kalau dikembangkan oleh ulama kita Bapak Ibu itu bertahap. Moco dhisik, baru setelah itu nulis. Setelah nulis baru menghafal. Tetapi kalau mengikuti pola itu lama. Khawatir nanti bocah oh ya akhirnya mocone ora tekan, apalagi nulisnya, apalagi hafalannya. Bapak Ibu bisa dipadukan bersama-sama. Memang terjadi Bapak Ibu, itu nanti ada terjadi anak iso nulis tapi ora iso moco. Iso moco tapi ora hafal. Iso apa tapi ora iso moco. Terjadi. Iya, sehingga Bapak Ibu ketika menguji anak, kemarin juga ada, Pak, ini bocah tak berikan 5 surat. Kemudian Ustaz bulan ini bocah sampai hafal. Kemudian yang dibaca kemarin apa? Yang 5 surat, 6 surat itu. Jadi melatih membaca apa menghafal? Ya membaca sambil menghafalkan. Nah ini Bapak Ibu. Nanti bisa ada terjadi bocah ketok moco tetapi menghafal. Nah ini Bapak yang kami hormati, kami sangat mengharapkan sekali anak-anak khusus untuk lulusan SD baik di negeri khususnya yang negeri Bapak Ibu itu sudah clear membacanya dan sudah clear menulisnya dan hafalannya minimal asames ke bawah. Ini nanti tolong dirapatkan bersama-sama KKG baik tingkat kecamatan ataupun tingkat kota. Nah, sehingga ketika anak-anak mau menyampai ke kegiatan atau lomba MAPSI, Bapak Ibu guru tidak usah repot, anak-anak bisa diikutkan dalam seleksinya di tingkat sekolahan, nanti akan diseleksi di tingkat kecamatan yang tentunya akan berpengaruh kepada kualitas hasil yang akan disiapkan dalam kegiatan berikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya terkait dengan praktek. Ada azan, ada iqomah, ada wudhu, dan ada sholat. Bapak Ibu, berikan Bapak Ibu sebagai guru PAI, khususnya di sekolah negeri Bapak Ibu, paket lengkap. Paket lengkap itu ketika, oh Pak, anak-anak ketika membaca, ketika sholat, Bapak Ibu, ono sing pakai niat atau tidak pakai niat, berikanlah lengkap Bapak Ibu. Cara niatnya seperti apa? Adapun kalau ketika anak-anak, Pak, kan saya nggak biasa pakai niat, Pak, nggak apa-apa, tapi sudah diajari. Sehingga ketika anak-anak ke masyarakat, loh kono niat, guruku pernah ngajari, anak tidak asing. Begitu juga ketika orang yang menggunakan kabiro, ada yang menggunakan Allahumma ba'id, ini guru PAI juga latihan ngapalke. Sing biasanya pakai kabiro kalau mau baik ini ya dihafalke. Maksudnya apa? Ketika anak menggunakan Allahumma baik ini, panjenengan oh ini masih salah, ini sudah betul. Atau sebaliknya, ketika panjenengan menggunakan Allahumma baik ini, anak menggunakan kabiro, panjenengan juga hafal. Inilah penting Bapak Ibu. Begitu juga sampai ke at-tahiyat. At-tahiyat Bapak Ibu tidak hanya sampai ke Hamidum Majid, tapi sampai Bapak Ibu masih Dajjal. Supaya lengkap, soal mumpung masih ada di SD, hafalan anak itu akan lama dalam mencerna dalam capaian yang dilakukannya oleh anak-anak ketika di SD. Soalnya nanti ketika di SMP ditambah lagi mau dipraktekkan lali meneh. Apalagi sudah dewasa, apalagi sudah berkeluarga, pingin paket lengkap karena tidak jarang dihafal ketika mau ditambahi alali karena banyak hal yang diingat-ingat. Ini Ibu Bapak yang kami hormati. Begitu juga Bapak Ibu ketika sholat subuh, oh ternyata di sana ada Rasul pernah melakukan doa kunut, diberikan Bapak Ibu. Kalau Pak saya di rumah jarang pakai kunut, nggak apa-apa, tapi diberikan. Nanti ketika anak kok di rumahnya tidak menggunakan kunut, sudah diajari nggak diberi kunut nggak apa-apa, karena hukumnya adalah
Bapak Ibu sunnah muakkad. Sehingga ketika anak itu tidak melakukan pun tidak apa-apa, tahu dasarnya. Tetapi ketika anak melakukan tidak asing karena sudah diajarkan oleh gurunya. Nah ini Ibu Bapak yang kami hormati, bagaimana untuk praktek mengkolaborasikan sehingga doa-doa itu bisa masuk, sehingga ayat-ayat yang dihafalkan bisa terurai dengan baik Bapak Ibu dalam pelaksanaan ujian yang elegan. Jangan yang baca besok 2 hari mau ujian bocah lepek-lepek. Bapak Ibu yang elegan, seperti halnya anak-anak biasa sholat jadi imam dan sebagainya. Berarti dari sisi kan bisa kelihatan Bapak Ibu, ini nilainya anak-anak ini sudah bagus ini. Ini termasuk Bapak Ibu laporannya ujian itu. Anak-anak yang sudah hafal, Pak, aku kemarin hafal surat Al-Ikhlas. Ya silakan, dia centang Bapak Ibu. Tinggal nanti Bapak Ibu kalau mau ngecek kembali, Bapak Ibu secara elegan mau lihat kemampuan anak-anak. Dan ini harus diikuti dengan pembiasaan. Misalkan Bapak Ibu praktek anak dengan sholat duha, dibiasakan anak-anak sudah dengan sendirinya landing Bapak Ibu. Hafalan mungkin Bapak Ibu mau dipakai kapan? Ketika mau sholat duhur atau mau ketika pembelajaran sesuai dengan jenjangnya. Ketika nanti kelas 6 anak-anak sudah selesai semuanya, sehingga pelaksanaan itu menjadi elegan bagi anak-anak. Guru pun tidak repot, sama-sama repotnya gara-gara mau diberikan nanti ketika kelas 6 semuanya dengar-dengar guru ini dengar-dengar bocah kelepek-kelepek kan menjadi tidak enjoy. Ini Ibu Bapak yang kami hormati, makanya Bapak Ibu sekarang ketika dengan melihat hasil semacam itu penting sekali adanya BTK wajib. Silakan Bapak Ibu manfaatkan BTK wajib ini, bisa pagi hari, bisa setelah zuhur. Nah ini sudah kami komunikasikan juga dengan dinas berkaitan dengan waktu. Insya Allah untuk tahun ajaran baru yang akan datang, insya Allah lebih elegan dan Bapak Ibu bisa mengembangkannya. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sholat duha Bapak Ibu. Memang sholat duha ketika masih banyak dilakukan oleh guru PAI. Itu untuk pembelajarannya. Untuk pembiasaannya kerjasama kolaborasi dengan wali kelas. Kalau Bapak Ibu mau semuanya dipek dewe ke ganjaran nih. Emang. Sedangkan itu kekayaan yang real. Karena apa? Ketika anak benar sholatnya, ngajinya benar, itu berbahagialah bagi guru yang mengawalnya, yang mempelajarinya, dan kepala sekolah yang memberikan kebijakannya. Dan inilah Bapak Ibu, semai dengan sholat doa, semai dengan sholat berjamaah, itu juga disemai dengan BTK wajibnya. Pak, tempatnya belum ada Pak, musolahnya, tarik ke kelas, malah bersih luar biasa. Pak, tempatnya sudah dilakukan, alhamdulillah Pak, masjidnya agak longgar, malah alhamdulillah dimanfaatkan secara baik. Pak, wis ana masjidnya bagus, dipakai untuk sholat duha, emang duha dipergunakan sehingga akan kemanfaatan akan lebih dengan kegiatan-kegiatan oleh Bapak Ibu digerakkan pada anak didiknya. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan yang berikutnya, berkaitan dengan maksi. Sebelum ke situ Bapak Ibu, setelah anak-anak ujian selesai dan sebagainya, kami sangat senang alhamdulillah kemarin dikabari diundang kegiatan ada Hotmil Quran, ada Akhirus Sana. Tapi saya belum mendengar yang sekolah negeri. Bapak Ibu, untuk Akhirus Sana ini, Bapak Ibu Akhirus Sana bagus, secara formal berjalan. Luar biasa. Bapak Ibu, kita sebagai guru agama nambah keberkahan. Akhirus Sana dan Hotmil Quran. Akhirus Sana jadi, Hotmil Quran jadi. Mengapa Bapak Ibu ikut dalam melakukan inovasinya? Ketika Akhirus Sana format jalan, ditambah Hotmil Quran, malaikat rahmat turun. Kan luar biasa Bapak Ibu. Pak sing hatam baru 5 orang popo 5 diajukan untuk tampil. Kreasi-kreasi yang lainnya tampilkan. Begitu juga hataman Al-Quran. Ini yang negeri. Yang swasta luar biasa. Ada Hotmil Quran, Akhirus Sana, kebanyakan ketika Akhirus Sana plus dengan Hotmil Quran. Karena apa Bapak Ibu? Mengambil momentum Hotmil Quran. Dan nuansa momentum yang terbaik adalah nuansa momentum ketika dilakukannya hataman Al-Quran. Luar biasa Bapak Ibu. Dan sekarang untuk modernisasi beragama gimana? Pak, ngono Kristen atau Katolik, bagaimana Pak? Hotmil Alkitab. Loh, ini inovasi Bapak Ibu.
Supaya nanti guru Kristen pun atau Pak, ya orang usum khataman apa? Ananya apa? Membaca. Ora apa-apa. Berarti khatmil Quran dan baca Alkitab. Ora apa-apa, Pak. Iya, kolaborasi. Sehingga Bapak Ibu, kita mengambil apa? Kita mengambil apa? Momentum untuk keberkahan. Malaikat rahmat turun memberikan kemanfaatan yang lebih dari event-event yang ada di situ. Silakan Bapak Ibu dimanfaatkannya sehingga guru pendidikan agama Islam memasukkan nilai-nilai lebih dalam kegiatan yang biasa dilakukan di satuan pendidikan. Selanjutnya Bapak Ibu untuk MAPSI. Bapak Ibu luar biasa untuk webnya KKG Semarang Barat sudah hidup ya. Dan terus diisi tepuk tangan untuk KKG Semarang Barat. Selanjutnya Bapak Ibu, KKG ini kan tempatnya pengembangan diri, sekaligus menjadi dokumen-dokumen yang sifatnya tingkatnya kecamatan. Bapak Ibu, lomba-lomba MAPSI yang tahun kemarin sudah dimasukkan ke web belum? Saya belum lihat. Nah, itu dimasukkan Bapak Ibu. Dimasukkan misalnya lomba adzan, lomba tilawah, lomba kartil, lomba IT dan sebagainya, atau mungkin cerdas cermat dan sebagainya. Bapak Ibu berbasis sekolah dan berbasis KKG. Berbasis sekolah Bapak Ibu yang dilakukan diupload di sekolah masing-masing. Karena sekolah sekarang sudah punya web. Untuk apa? Menambah konten-konten apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Sehingga nanti Bapak Ibu, yang juara sekolah SD sana. Oh, yang juara SD sini. Bapak Ibu ketika mau lihat besok persiapannya, nak yuk saiki dilihat video yang juara kemarin. Jadi anak itu melangkah tidak dari kosong, tidak dari 1 atau 2, tapi sudah dari pacuan tahun kemarin. Nah, ini menjadi penting web dimanfaatkan untuk media percepatan pacuan capaian yang ingin diharapkan oleh Bapak Ibu di tingkat kecamatan. Oleh karena itu Bapak Ibu ke depan bagi Bapak Ibu nanti ketika anak-anak tampil baik tingkat kecamatan atau tingkat kota, Bapak Ibu panjenengan direkam. Setelah direkam diupload di sekolahnya. Kalau itu tingkat kecamatan juga diupload di tingkat kecamatan. Kalau nanti tingkat kabupaten atau kota diupload di tingkat kabupaten, kota dan juga sekolahan. Sehingga ini menjadi sangat berharga bagi anak-anaknya dan gurunya. Wis ngerti, oh sing juara ku wingi kaya ngono. Anakku sing kaya ngene, berarti perlu tak tampil lebih cepat. Wah, anakku sudah bagus di atasnya. Oh, ini kemungkinan besar nanti juara. Tergantung nanti yang lainnya. Ini Bapak ya.